Zukna fahman, ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke siap Mbak Niah ya, oke boleh Mbak SS ya. Yuk kita doa dulu ya. Siap Mbak Yeyen ya, Robbi zidna ilman warzukna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke ya guys, nah teman-teman semuanya, kalau ada mau ditanyakan boleh tanya aja sambil kita ngobrol santai di akun ini ya. Oke, besok puasa Yaumul Bid. Hai, sebentar lagi akan berakhir sementara waktu aku jelasin puasa Yaumul Bid. Udah bergantilah kalimatku ya kan guys, siap ya. Oke ya, siap Mbak Caci ya, Mbak Najwa ya. Oke, siap lanjut Daud aja boleh ya. Mbak Dewinta aku sehat ya. Oke, dah aku mulai boleh. Oke. Oke, oke baik. Aku mulai boleh. Ustazah, gimana kalau masjid tempat saya menyerupai Ka'bah sampai ornamennya? Nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, kalau sejadah bergambar Ka'bah juga masih nggak apa-apa walaupun letaknya di bawah. Nah, yang ulama sempat mentidakbolehkan atau melarangnya yaitu kalau sejadah itu berlogo Hajar Aswad. Nah itu. Makanya di beberapa daerah sudah tidak diproduksi lagi kalau logonya adalah Hajar Aswad ya. Kayak gitu ya guys. Hajar Aswad ya, batu hitam yang ada di pojok daripada Ka'bah. Kalau puasa Syawal boleh setiap hari selama bulan Syawal boleh, tapi cuma boleh 6 hari. Oke ya, hanya boleh 6 hari saja ya teman-teman ya. Oke ya, siap Mbak Munira ya, hanya boleh 6 hari saja. Oke ya, kita lanjut ya. Ustazah, oke, walaupun tiap hari boleh tapi maksimal cuma 6 hari ya. Oke ya guys. Siap Mbak Nur Hayati ya. Teman-teman, kalau puasa Syawal besok niatnya gimana? Kalau bareng puasa Yaumul Bid. Kalau puasa Syawal bareng puasa Yaumul Bid niatnya tetap sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena Allah. Karena kalau puasa Yaumul Bid dengan puasa Syawal status yang lebih tinggi itu adalah Syawal. Maka jika dua niat berbenturan dalam satu waktu maka pasanglah niat yang lebih tinggi yaitu puasa Syawal. 6 hari berturut-turut boleh iya, boleh tidak. Kalau habis sakit lambung langsung puasa. Kalau habis sakit langsung puasa Daud nggak jadi masalah. Kalau puasa kodo bisa sama Yaumul Bid bukan. Satu niat satu amal saja. Kalau teman-teman mau puasa Yaumul Bid, eh, puasa kodo di hari Yaumul Bid boleh. Tetapi satu niat satu amal saja ya. Oke, satu niat satu amal saja ya. Kalau kodo-kodo aja Yaumul Bid aja ya. Ustazah nanti setelah ini Mbak Eriwati kita tanya jawab dulu ya. Puasa Syawal satu hari lagi, besok puasa Yaumul Bid. Oke, besok puasa Yaumul Bid aja dulu, 3 hari lanjut puasa Syawal satu hari lagi. Saya nggak pernah ziarah kubur, tapi sering mendoakan orang yang telah meninggal, boleh. Tapi kalau mau mengingat kematian sekali-kali boleh ziarah lah. Ya kalau mau mengingat kematian sekali-kali boleh ziarah lah ya. Ustazah kalau besok puasa Daud gimana dengan Yaumul Bidnya? Kalau teman-teman udah terbiasa puasa Daud, teman-teman puasa Daud aja. Karena puasa Daud itu adalah puasa yang paling bagus di antara puasa-puasa sunnah. Pergi umroh aman ya, lagi perang tergantung keputusan daripada pemerintah. Aku pernah pergi lagi perang ke Palestina dan itu dilarang di perbatasan Mesir, Israel, Palestina. Tapi kami tetap pergi karena ada teman-teman yang non muslim yang pergi ke tembok ratapan dan sejauh ini masih aman. Waktu itu ya, oke ya, dan itu pengalamanku yang ngeri banget waktu rumah sakit Indonesia terbakar, terkena bom, malah justru kami menuju Palestina saat itu. Jadi sebenarnya aman tidak amannya selagi belum ada surat keputusan larangan dari pemerintah sebenarnya aman aja. Tapi kalau udah ada surat keputusan larangan dari pemerintah secara sistem, nah itu baru nggak boleh kita lakukan. Tapi kalau cuman menghimbau ya hanya menghimbau untuk tidak berangkat dulu itu masih bisa sih
diselesaikan sih ya, tergantung tingkat keberanian. Saya baru selesai kodo puasa Syawal, belum selesai besok puasa Yaumul Bid, boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, kalau puasa Syawal dikerjakan setiap tahun hukumnya bisa wajib katanya. Ya enggak lah. Puasa Syawal tidak bisa dijadikan wajib, yang namanya sunnah tetap sunnah. Ustazah, oke, bagaimana kalau kita lagi puasa silaturahmi dan kita menolak hidangan yang disajikan? Nggak apa-apa. Menolak dengan sopan tidak ada masalah. Ustazah, oke sebentar ya. Oke. Ustazah, oke, bagaimana cara mengkodo sholat yang tertinggal? Kalau ingat jumlahnya silahkan. Kalau ingat jumlahnya silahkan, kalau tidak, tidak. Ya, gitu ya guys. Alhamdulillah. Ustazah, besok puasa Syawal dengan puasa Yaumul Bid apa niatnya? Kalau puasa Syawal dengan puasa Yaumul Bid niatnya adalah iya Syawal. Karena puasa Syawal itu lebih tinggi status hukumnya dibanding puasa Yaumul Bid ya. Jadi kalau Yaumul Bid dengan Syawal niatnya adalah Syawal ya. Yahdikumullah. Ustazah, kalau tidak puasa pada bulan Ramadan karena habis melahirkan, ganti fidyah sekaligus puasa juga ya. Selagi teman-teman bisa ganti puasa, teman-teman ganti puasa dulu. Dalam dalil dikatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fafidyah. Kalau nggak sanggup ganti baru fidyah. Jadi fidyah itu hanya untuk orang yang sanggup ganti. Kalau nggak sanggup ganti boleh fidyah. Selagi masih sanggup ganti, ganti. Dulu mondok di mana? Aku mondok di sini 6 tahun, S1 ku jurusan Usuluddin, S2 ku jurusan Usuluddin, S3 ku jurusan Syariah. Oke, gitu ya teman-teman. Ustazah, keluar darah ambeien di celana puasanya tidak batal juga, tidak batal juga puasanya dan tidak batal juga sholatnya. Karena ada yang dalam agama Islam ini namanya najis ma'fu. Najis yang dimaafkan. Yaitu darah dan nanah yang masih berada pada wilayah najis, pada wilayah yang sakit, itu ma'fu. Dia dimaafkan. Dia dimaafkan ya teman-teman ya. Nah contoh misalnya kita ada bisul atau jerawat. Sebenarnya darah dan nanah itu najis. Tapi selagi dia masih berada pada wilayah yang sakit ya, maka dia najis yang dimaafkan. Ustazah, tayamum pakai jeda atau langsung, yang mana yang benar? Tayamum langsung aja, kenapa pakai jeda? Ustazah, bolehkah puasa Syawal setelah itu baru kodo puasa? Silahkan. Karena kodo puasa itu waktunya 1 tahun. Saya belum selesai puasa Syawal, bolehkah saya puasa Yaumul Bid? Silahkan. Belum selesai puasa Syawal, teman-teman puasa Yaumul Bid, baru setelah itu puasa Syawal, baru setelah itu kodo, tidak ada masalah. Karena kodo itu waktunya 1 tahun ya teman-teman ya. Niat puasa Syawal, sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena Allah. Kalau orang tua yang sudah lansia bayar fidyah pada bulan puasa atau Syawal. Kalau seandainya dia sudah tua, yang udah pasti dia nggak bisa puasa lagi, sementara dia belum pikun, dia boleh fidyah di bulan Ramadan, boleh juga setelah Ramadan, tidak ada masalah. Nah tetapi kalau dia sudah pikun maka dia boleh tidak membayarnya. Ustazah, besok niatnya apa? Aku mau bayar hutang puasa. Kalau mau bayar kodo puasa di Yaumul Bid boleh. Tapi kalau mau puasa Yaumul Bid dulu, baru selanjutnya kodo, Syawal baru kodo, ndak ada masalah. Dia bebas aja itu, karena kan kodo ini waktunya 1 tahun. Syawal itu waktunya sampai 18 April. Yang mana-mana duluan terserah aja. Sesimpel itu sih guys. Oke ya. Clear ya teman-teman ya. Saya menjalankan puasa Daud. Puasa Daud, mana deh? Pas hari kosong apa bisa diisi puasa kodo? Boleh ya, boleh banget, gak jadi masalah ya. Ustazah, oke ya. Oh, 2 orang menantu diem-dieman tetapi mertua tidak ada inisiatif mendamaikan. Gimana? Ya, tidak semua orang mengerti, ya. Mesti ada mertua nggak inisiatif, ya kita yang ingatkan kakak kita ya. Jadi kalau pikun tidak wajib bayar fidyah. Orang pikun itu
Tidak wajib ganti puasa, tidak wajib dia qada, tidak wajib puasa, dia tidak wajib sholat ya teman-teman ya. Dia tidak wajib semuanya ya guys. Jadi kalau nggak mau sholat, nggak mau puasa, pikun dulu aja. Ustazah, oke ya, oke. Tayamum ada jeda nih maksudnya gimana nih? Saya nggak paham ya. Ustazah bayar hutang puasa karena hamil dan punya bayi. Harusnya kemarin kodo itu. Ya, kalau nggak mampu kodo baru fidyah ya, gitu ya. Fidyah itu satu harinya adalah 7 on beras ya. Kali 30 hari berarti 21 kilogram ya, kayak gitu ya. Ustazah, iya. Kalau sekaligus 4 satu hari kodo sunnah syawal. Niatnya 4 sekaligus ya. Niat puasa kodo, syawal, nazar, yaumul bid. Sengaja aku puasa kodo, puasa nazar, puasa yaumul bid, puasa puasa syawal lillahi ta'ala. Nah kalau kayak gitu nggak usah aja ada syariat ya puasa kodo aja, nggak usah lagi ada puasa syawal, nggak usah lagi ada puasa-puasa lain, nggak boleh ya, karena dalam beramal itu satu niat satu amal ya. Ayakuna lillah, ayakuna li sunnah. Ustazah, oke, satu niat, satu amal. Jadi 3 hari puasa Yaumul Bid, niat baca puasa Syawal Zah. Boleh kalau mau Oma. Atau kalau udah puasa Syawalnya belum selesai, puasa Yaumul Bid dulu 3 hari, lanjut puasa Syawal lagi, nggak ada masalah juga guys. Ya, paham kira-kira? Oke ya. Oke ya, insya Allah setelah Syawal nanti istirahat dulu puasa ya. Capek puasa terus ya. Ustazah, orang pikun apakah masuk surga? Jadi begini, orang pikun itu belum tentu masuk surga. Jadi dari dia balik sampai batas dia pikun dia tetap diminta pertanggungjawaban. Dosanya tetap dinilai, pahalanya tetap dinilai. Tapi waktu dia pikun ke atas itu ndak dapat dosa dia. Tapi juga nggak dapat pahala dia kalau berbuat baik dia. Tapi kan kita itu nggak pengen pikun. Kenapa orang nggak pengen pikun? Karena setiap orang ingin memanfaatkan hari tua dengan menggugurkan dosanya dan memperbanyak pahalanya. Waktu muda kan banyak dosa tuh ya. Nah sewaktu tua itu dia pengen memperbanyak pahala, bertaubat, gugurkan dosa biar matinya bersih. Kalau pikun kan susah. Mana lagi ada kesempatan untuk menggugurkan dosa dan memperbanyak pahala. Makanya pas aku suruh teman-teman check out pikun di Keranjang Kuning gak ada yang COD, nol. Ya kan karena setiap orang pengen hari tuanya itu bisa menggugurkan dosa-dosa di masa muda dan memperbanyak pahala. Kayak gitu ya. Ustazah, penting Syawal atau Yaumul Bid? Lebih tinggi derajatnya yang mana? Syawal atau Yaumul Bid? Lebih tinggi derajatnya puasa Syawal ya. Oke, Ustazah, oke, Mbak Kang Mis kalau ingat jumlahnya silahkan kodo. Sholat istikharah baik dilakukan kapan? Sholat istikharah termasuk jenis sholat sunnah yang bisa dilakukan kapanpun, siang dan malam ya. Sholat istikharah termasuk jenis sholat sunnah yang bisa dilakukan kapanpun, siang dan malam ya. Oke, siang dan malam boleh ya. Ustazah, syawal dulu atau kodo dulu? Bebas aja. Mau kodo duluan boleh, syawal duluan juga boleh. Ya, enggak ada masalah ya. Oke, kalau kodo duluan haidnya teratur silahkan. Kalau syawal duluan boleh. Tapi ini udah minggu kedua. Silahkan besok puasa yang mubit 3 hari. Baru puasa syawal 6 hari. Setelah itu baru kodo. Ini udah nggak bisa lagi kita bahas kodo dulu atau syawal dulu. Udah mepet kali. Kalau teman-teman paksain kodo dulu habis waktu syawalnya nanti. Ya entah kita nanti sakit, entah kita nanti gimana gitu kan. Udah nggak ada kayaknya kesempatan kita membahas itu lagi. Ya bagusnya yang mana? Dua-duanya bagus. Sementara Sayyidatina Aisyah aja ganti puasanya belakangan. Istri baginda Nabi, anak dari Abu Bakar, Sayyidatina Aisyah dan Fatimah juga pernah mengganti puasa belakangan. Jadi nggak ada yang mau mana baiknya. Dua-duanya baik guys ya. Nah, jadi tapi karena ini udah minggu kedua, udah minggu ketiga, nggak usah bahas-bahas lagi kodo dulu atau syawal dulu alat talambe barang tuh ya. Besok udah puasa yang lebih 3 hari, habis lah dia dah. Nah, tinggal lagi 2 minggu. Kalau teman-teman paksain kodo, rupanya minggu keempat haid, bablas awalnya. Syawal aja lah dulu, ya kan syawal aja dulu baru kodo. Kayak gitu nggak bisa lagi dipakai kecuali teman-teman sudah expired, sudah lansia, sudah kadaluarsa, sudah tidak haid, sudah monopause, nah itu boleh. Oke, kayak gitu ya. Tapi kayaknya di sini lansia sih. Ku tengok-tengok, iyalah
Oke, kayak gitu ya guys. Nah, kayak gimana guys teman-teman kodo dulu nanti pas Syawal haid lah teman-teman. Mana ceritanya kawan ya. Ustazah gitu ya guys. Oke. Ustazah, oke ya. Saya belum lansia Zah. Teman-teman itu semuanya muda. Di mataku teman-teman semuanya muda-muda. Bahkan kayak anak-anak aku tengok. Ya kayak gitu ya guys. Siap ya. Makanya aku pakai rotan nih rencana. Tapi rotan di kantorku pula. Nggak ada di sini dia. Oke ya guys. Ustazah kalau kita puasa Daud gimana puasa? Gimana puasa apanya nih? Gimana puasa apa yang ditanyanya nih? Oh puasa sunat lain. Kalau sudah puasa Daud fokus ke puasa Daud saja. Ya tidak usah lagi puasa Syawal. Tidak usah lagi puasa Arafah. Tidak usah lagi puasa-puasa yang lain nggak usah. Ya karena kalau puasa Daud itu udah puasa yang nomor satu di antara ekosistem puasa sunnah. Oke. Ustazah, oke ya. Kalau kode ustazah sekarang malah haid, semoga saya bisa dapat. Ya itu dia. Bagusnya yaumul bid aja dulu, baru syawal, baru kodo. Karena waktu udah mepet cuy. Iya kan? Nah kayak gitu ya guys, sehat ya. Puasa Daud apa sih? Gini sih ya. Puasa Daud itu puasa yang nomor satu di antara ekosistem puasa sunnah. Jadi dia itu sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Kalau nggak kuat jangan dulu ya. Nanti asam lambung naik pula ya. Jadi sila yang belum terbiasa puasa, puasa Senin Kamis aja dulu atau puasa Yaumul Bid dulu atau puasa Syawal dulu. Kalau udah terbiasa puasa setahun lah palingan ya lanjutlah puasa Daud itu. Puasa Daud itu berat, tidak untuk semua orang ya. Ustazah, untuk besok baiknya puasa Yaumul Bid atau puasa Syawal? Kalau sudah selesai puasa Syawalnya, besok boleh puasa Yaumul Bid. Kalau belum selesai puasa Syawalnya, besok ada dua pilihan. Yang pertama adalah puasa Yaumul Bid saja. Nanti lanjutkan Syawalnya boleh. Atau puasa Syawal untuk melanjutkan Syawalnya nggak masalah. Oke. Oke, gitu ya. Paham ya? Ustazah, oke. Puasa Daud itu berat. Nah, enggak mudah itu puasa Daud ya. Sebentar ya. Besok puasa Yaumul Bid ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke. eh kata sujud diganti dengan kata subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma fili boleh nggak jadi masalah ya. Bacaan sujud tuh banyak ya. Ustazah gimana kalau puasa Ramadan masih punya hutang? Ya silahkan diganti sampai Ramadan tahun depan. Berapa hari puasa Yaumul Bid? 3 hari. Kamis, Jumat, dan Sabtu. Besok, besok, dan besok. Itulah nama-nama hari. Oke ya guys, ya Allah guys. Orang-orang di masjid, pengajian-pengajianku di masjid yang tidak ikut TikTok, nggak ada yang ngerti puasa Yaumul Bid. Nggak tahu kalau ini lagi puasa Syawal. Nggak ngerti kalau ada Yaumul Bid dan Syawal. Nggak ngerti tanggal-tanggalnya. Beruntunglah teman-teman ketemu aku yang tak seberapa nih di TikTok guys. Offline ketemu dengan aku itu cuma sekali sebulan guys. Aku datang ke masjid yang tadi sekali sebulan. Nanti ada pengajian lagi sekali sebulan. Jadi ketika aku menjelaskan puasa Yaumul Bid, puasa Syawal, itu semuanya memang masih baru tahu. Rata-rata guys. Sementara teman-teman yang di online udah gaya-gaya. Sengaja aku puasa Yaumul Bid, wah sampai besok aku udah puasa Yaumul Bid, aku udah puasa Syawal, udah selesai. Itu luar biasa kan. Maka kita syukurilah keberadaan kita ini walaupun di dunia online. Setiap hari aku ngomong aja terus puasa Syawal Yaumul Bid. Ya kan setiap hari aku ngomong aja terus ya di live aku, di video-video aku dan naik asam lambung teman-teman lihat video-video aku muka aku aja. Ya itulah teman-teman ya bersyukurnya ya. Nah ketemu dengan aku pun enggak. Oh besok puasa Yaumul Bid. Terus puasa Syawal belum. Oh besok itu. Kayak gitu guys. Nah jadi banyak bersyukur. Ya fabi ayyi ala irobbikum atukadziban. Ya nikmat mana lagi yang perlu kita syukuri ya kan ini luar biasa ya kan teman-teman nggak akan ketemu aku kalau nggak atas izin Allah scroll lihat siapa lah nih ya skip dulu misalnya scroll Allah paksa oh ini follow ini perempuan berkacamata yang banyak gaya nih ya kan akhirnya teman-teman follow ikut tuh kan
itu luar biasa ya kan. Yang penting kita punya niat baik, belajar pelan-pelan di akun ini ya kan. Yuk, yuk. Bayangin teman-teman, pagi, siang, malam aku ngomongin itu terus. Ya kan, aku siarkan terus. Sementara bener-bener guys, yang di online tuh kalau nggak main TikTok guys, susah guys. Minimal dia main YouTube lah, karena rekaman video ini ada di YouTube kan. Seperti itu, maka belajar itu wajib, caranya itu pilihan. Ya kan, caranya itu pilihan, ya kan. Nah seperti itu, banyak bersyukur ya, dan aku ucapkan selamat, tahniah buat teman-teman yang belajar, mau belajar. Karena nggak semua orang mau dengan ceramah agama, nggak semua orang suka dengan mikir, nggak semua orang suka dengan ceramah-ceramah, nggak semua orang suka dengan konten-konten yang kayak gini. Kalau teman-teman termasuk suka, siapapun ustadznya, nggak harus aku, tapi teman-teman follow akun ustadz-ustadz yang lain, itu udah luar biasa ya. Itu nikmat yang luar biasa yang patut kita syukuri. Nggak semua orang suka dengan ilmu agama guys. Nggak semua orang suka dengan dalil ceramah bikin pusing kepala. Alhamdulillah kalau teman-teman suka, itulah nikmat yang luar biasa. Oke? Selamat buat teman-teman semua. Aku doakan aku dan teman-teman bisa Allah mudahkan proses belajar kita, karena aku terus belajar. Karena guru yang berhenti belajar haram mengajar. Kata Imam Syafi'i, Allah mudahkan kita belajar, menuntut ilmu agama. Allah mudahkan pula kita mengamalkannya pelan-pelan. Tidak perlu lebih baik dibanding kawan kita, yang penting lebih baik dibanding diri kita di masa lalu ya guys. Nah seperti itu. Oke, Ustazah, oke. Cepatnya. Oke. Oke guys, siap. Terima kasih ya. Ustazah, oke ya. Yaumul Bid gak zah 2 hari, tanggal 4 saya ada acara. Usahakan dulu niatnya 3 hari. Kalau akhirnya cuma 2 hari enggak apa-apa ya. Ustazah sama-sama ya. Sehat selalu ya. Ustazah, amin amin. Terima kasih ya. Oke, Ustazah, puasa tahun lalu yang belum dibayar bagaimana caranya? Puasa kalau nggak sanggup baru fidyah. Besok puasa Yaumul Bil, Syawal, Kodo atau puasa. Syawal, Kodo atau puasa. Aku ulang lagi boleh lah ya. Yang sudah paham sabar ya. Kita hargai teman-teman kita yang baru mampir ya. Oke ya guys, ya, coba ya. Oke teman-teman fokus. Aku mau jelaskan antara Kodo, Syawal dengan Yaumul Bid ya. Oke boleh ya guys. Memang agak bingung, aku belum kodo tapi besok Yaumul Bid. Syawal belum, udah Yaumul Bid pula. Yaumul Bid pula, pusing mana duluan. Syawal, kodo, Yaumul Bid. Boleh nggak pasang 2 niat? Mana yang lebih penting? Pusing kepala, ujung-ujungnya nggak jadi teman-teman kerjain. Sampai habis Syawal. Maka kita pahami supaya kita belajar. Ujung-ujungnya udah Hamin 3 Syawal. Ustazah kodo atau Syawal? Barang tuh udah mau habis. Ujung-ujungnya masih bingung kodo Syawal atau Yaumul Bid. Syawal duluan atau Yaumul Bid. Aku belum kodo lagi, besok udah Yaumul Bid. Udahlah Yaumul Bid tanggal 4 mau ada rendang pula, pusing kepala. Nah ini aku jelasin pelan-pelan buat teman-teman yang baru mampir ya. Oke, jadi gini. Rasulullah SAW pernah bersabda, man soma Ramadana, siapa yang berpuasa Ramadan, aku cuekin komentar sebentar ya. Summa asba'ahu sita min Syawal, lalu menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal, faka'annama siyamad dahar, bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Siapa yang berpuasa Ramadan lalu dia tambah dengan 6 hari di bulan Syawal, dianggap puasa sampai Ramadan tahun depan. Cuma nambah 6 hari doang, oke? Siapa yang nggak mau siapa yang nggak mau kalau puasanya 6 hari dianggap puasa 1 tahun ya? Siapa yang nggak mau rental mobil cuma 1 hari, oke? Cuma 6 hari tapi dianggap puasa bagaikan puasa 1 tahun. Dianggap rental mobil 1 tahun, pasti mau gitu kan guys? Nah makanya teman-teman dianjurkan puasa Yaumul Bid. Dari kapan puasa Yaumul Bid itu? Yaitu dari Lebaran kedua kemarin sampai 18 April besok, masih lama. Masih ada waktu 2 minggu lagi ya teman-teman ya. Nah cuman aku gak yakin teman-teman puasa Yaumul Bid di hari 2 Lebaran kemarin, karena masih ada rendang, kongguan isi rengginang. Ya puasa Syawal ya, masih ada lontong, maka masih ada teman-teman melakukan puasa Syawal dari tanggal 2 Lebaran kemarin sampai Syawal tanggal 18 April besok, oke? Itu yang pertama yang perlu teman-teman ketahui. Puasa Syawal ini berturut-turut atau tidak? Jawabannya bebas. Boleh berturut-turut, boleh tidak, boleh loncat-loncat, boleh. Puasa Syawal ini hukumnya sunnah muakkad. Kemudian pertanyaannya,
Kodo dulu atau Syawal dulu, bebas. Teman-teman jangan terpaku katanya nggak boleh puasa Syawal kalau belum kodo, salah. Karena kenyataannya kodo itu setahun berdasarkan dalil dan sikap daripada istri Nabi. Ada dalil badilu saumakum min Syawal hatta Sya'ban. Ganti puasa kita itu 1 tahun lamanya. Sayyidatina Aisyah pun ganti puasa udah dekat-dekat Ramadan. Jadi mau Syawal duluan boleh, mau kodo duluan juga boleh. Kalau teman-teman sudah kodo, sudah haidnya teratur, silahkan teman-teman kodo dulu baru Syawal. Tapi kalau haidnya nggak teratur, silahkan Syawal dulu baru kodo. Pertanyaan berikutnya adalah, ini masalahnya udah minggu kedua guys. Kalau teman-teman belum menyentuh puasa Syawal, lebih baik Syawal duluan baru kodo guys. Saya khawatir kalau teman-teman paksain kodo duluan, nanti minggu keempat, ini udah minggu ketiga loh guys. Udah menuju minggu ketiga loh guys. Udah pertengahan Syawal berarti 2 minggu lagi cuy. Kalau teman-teman paksain Syawal duluan, kodo duluan, pas teman-teman mau Syawal nanti ujung-ujungnya teman-teman jadi nggak sempet puasa gitu loh. Jadi Syawal duluan baru kodo aja kayak gitu ya. Nah jadi saya bingung kemarin ada ustazah yang bilang kodo duluan. Saya nggak pernah bilang kodo duluan. Saya bilang bebas ya. Kalau ada ustadz ustazah yang bilang kodo duluan, itu sekedar motivasi mereka aja guys. Supaya teman-teman cepat ganti puasa. Tapi dakwah nggak bisa begitu, harus sampai kepada hukum. Hukum kodo itu setahun. Jadi boleh ada Syawal duluan baru kodo, boleh aja kodo duluan baru Syawal. Seperti itu. Kalau ada guru kita yang bilang kodo duluan, itu cuman motivasi mereka supaya teman-teman cepat kodonya. Itu bukan status hukum, itu hanya memotivasi saja. Oke. Nah, kemudian apakah puasa kodo gabung Syawal atau ke Syawal gabung kodo? Sebenarnya ada pendapat yang menyatakan bahwa boleh menggabung dua niat, tapi pendapat itu dibantah oleh ulama lain. Nah, coba pasang sifat kehati-hatian. Dak mayari buka illa malayari buka. Kalau ragu tuh tinggalkan. Lebih bagus satu niat satu amal saja. Ya, jadi kodo dulu baru Syawal atau Syawal dulu baru kodo. Pertanyaan berikutnya, masalahnya bukan itu ustazah. Masalahnya besok itu udah yaumul bid. Masalahnya besok itu udah yaumul bid, Kamis, Jumat, Sabtu. Cemana ini, mana nih mau puasanya nih, pusing nih kami nih. Nah, jadi begini guys, teman-teman boleh abaikan dulu kodo, caranya seperti ini. Kalau teman-teman kemarin udah selesai Syawal, maka 3 hari besok teman-teman silahkan yaumul bid. Lanjut kodo. Kalau teman-teman belum selesai Syawal, teman-teman pilih dua. Pilihan pertama adalah silahkan meniatkan puasa Syawal di hari Yaumul Bid besok. Sebagai tambahan puasa Syawal yang belum selesai. Boleh aja, nanti pahalanya pahala puasa Syawal lebih tinggi daripada puasa Yaumul Bid. Tapi kalau teman-teman pengen Syawal, terus baru 4 hari besok Yaumul Bid aja dulu, baru lanjut Syawal, baru lanjut Kodo, boleh saja. Nggak jadi masalah ya. Yang penting usahakan satu niat, satu amal. Seperti itu maksudku. Apakah sudah paham cuap-cuap aku? Ustazah, oke clear ya. Semoga paham ya. Boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Ustazah katanya tidak boleh wudhu pakai handuk. Jadi begini. Wuduk itu memang nggak boleh pakai handuk tapi pakai air. Wuduk kok pakai handuk? Wuduk pakai air cuy, masa handuk dibeginiin? Tapi kalau wuduk menggunakan handuk, wuduknya pakai air boleh. Kalau ada yang bilang wuduk tidak boleh pakai handuk, itu hanya adab. Teman-teman bedakan mana adab, mana syariat. Kalau adab boleh dilanggar, syariat tak boleh dilanggar. Oke. Kadang-kadang aku paham sih ada yang bilang seperti ini. Jangan wudhu pakai handuk. Wudhu itu macam pakai baju. Itu adab bukan syariat. Ada baiknya pakai baju. Tapi kalau pakai handuk pun wudhu teman-teman tetap sah. Maka macam kita harus bedakan mana adab mana syariat. Seperti itu. Ya,
Perempuan suara tidak boleh besar daripada laki-laki. Itu adab, bukan syariat. Lah kalau perempuannya orang Medan, laki-lakinya orang Jawa, cuman ceritanya suaranya lebih rendah. Ya putus pita suaranya merendah-rendahkan. Suaranya di hadapan orang Jawa lembut, susah. Itu adab, bukan syariat. Adab ini kalau dipahami oleh manusia dia bisa jadi mafhum, dia bisa dimaafkan. Contoh, adab menuntut ilmu, yaitu duduk sopan. Perhatikan ustadz, itu adab. Tapi kalau ada jemaahku duduknya selonjoran, lalu dia goyang-goyang kaki, aku ndak marah. Dan mereka tidak berdosa karena ada kemafhuman dari aku, lutut mereka sakit, mereka harus selonjoran. Ya kan, ada kemafhuman dalam adab. Tetapi bukan dalam syariat. Kalau syariat tidak boleh dilanggar, kalau adab boleh dilanggar. Oke? Jangan nyender orang Medan sama. Aku orang Sumatera Barat sama. Kami juga ngomong ngegas. Kami nggak pakai kopling kalau ngomong. Matic tapi yang turbo, pertamax turbo. Kayak gitu guys, sama aja ya. Orang Medan, Sumatera Barat sama aja. Kan teman-teman gak ngeliat nih aku ngomong gak ada pakai kopling. Mana ada, kami Pertamax Turbo 98 guys. Jangan macem-macem. Ya beda dengan orang Jawa yang lembut kayak gitu guys. Partnerku banyak banget orang Jawa guys. Sebelum mulai kerja sama aku udah ngomong, Mas, Mbak, aku ngomong tuh langsung-langsung aja ya. Gak pakai basa-basi ke depan. Siap Ustazah gitu. Kalau kan orang Jawa tuh sopan banget ya. Assalamualaikum Ustazah. Apa kabarnya gitu kan. Nah kalau aku dengan partnerku, Assalamualaikum Mas, ini kemarin gimana Mas ceritanya? Langsung kayak gitu. Dan itu kalau tidak dipahami susah. Makanya biasanya aku selalu ngomong dengan partner, kami ini Sumatera nih, Sumatera kayak ginilah, kayak gitu guys. Kan boleh kayak gitu kan. Apa ya, kayaknya lama banget gitu, apa kabar, apa kayak gitu kan. Nah jadi agak menyesuaikan. Jadi aku menyesuaikan mereka, mereka menyesuaikan dengan aku kayak gitu kan. Hampir semua partnerku orang Jawa. Ya guys, semuanya, rata-rata semua partnerku orang Jawa. Jadi tuh kalau agak sulit, tapi kan alhamdulillah bisa saling. Itu kan bab adab, paham ya guys? Jadi kalau kalau adab itu boleh dimafhumkan. Dia tidak berdosa kayak gitu. Nah, tapi kalau dia syariat tidak boleh dimafhumkan, dia tidak boleh dipahami. Oke, gitu ya. Mas, minta maaf ya, saya langsung aja nih kayak gitu kan. Nah, oke kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Itu hanya kemafhuman ya, teman-teman ya. Oke, nah seperti itu ya. Ustazah, apa? Oke. Nah Yaumul Bid boleh berapa hari? Yaumul Bid itu 3 hari lah. Kamis, Jumat, dan Sabtu ya. Sehat selalu ya guys. Oke, Jawa Timur. Wow ya, lebih lembut lagi ya. Masya Allah ya, seperti itulah ya. Adem ya. Nah kayak gitu ya. Kami juga adem sih orang Sumatera, tapi harus dijemur dulu biar adem. Oke ya guys, gitu ya. Kan gini-gini kan guys, seperti itu. Selagi tidak menyakiti orang lain, I think sih nggak masalah. Teman-teman nggak ada yang tersakiti kan dengan aku, karena aku orang Sumatera yang sudah dijemur di terik matahari. Jadi ginilah jadinya, ya kan guys. Oke, Ustazah, oke ya. Jadi, aduh, aduh cepatnya lagi. Wah ini, tunggu loh. Ya Ustazah, Ustazah puasa Yaumul Bid lanjut puasa 6 boleh. Jadi kan nanti Yaumul Bid itu 2, 3, 4 ya lanjut puasa 6. Jadi nggak jadi masalah ya. Oke teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Madu dibawa haji jangan sampai 1 kilo. 1 kilo nggak boleh ya, masukkan aja untuk beberapa hari atau dipecah ditaruh di bagasi teman ya. Kita 100 dia 100, dia 100. Kayak gitu bisa, numpang ya. Kalau 1 kilonya takut kebaca. Ya takut kebaca. Sedangkan penerbangan lokal aja kadang kebaca, kadang enggak nasib-nasiban. Ya kalau di internasional aku ke Singapura pernah lolos, pernah tidak. Ke Malaysia pernah lolos, pernah tidak. Jadi mesti separuh. Kalau umroh biasanya madu itu dicecer-cecer. Dicecer-cecer bahasa aku guys, apain nama itu ya itulah pokoknya ya guys. Ustazah, oke.
Oke, kalau dalam keadaan haid wanita apa boleh ziarah kubur itu ikhtilaf ya, dipisah-pisah ya, dibagi-bagi per beberapa gram gitu ya. Nah, gitu ya guys. Oke, karena gitu ya. Ustazah yaumul bid bareng kodo boleh aja niat kodo di hari yaumul bid tapi niatnya satu saja ya. Ustazah, oke ya, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Oke ya, oke gitu ya. Oke, Ustazah, oke kalau cuci darah akasia madunya ya. Ustazah, oke sebentar ya. Apa bedanya syariat dan hakikat agak sulit dibahas untuk kebutuhan akun kita. Ustazah, jumlah Jumat baru selesai puasa Syawal, bolehkah Sabtu puasa yang mulbit satu hari saja? Boleh, nggak masalah ya guys. Oke ya guys, dah itu dia ya. Oke, kita lanjut. Ustazah mau nanya, saya berhalangan 2 hari. Mana mana yang dulu kan bayar utang puasa? Yang mana sih? Ustazah, oke. Aku haid 2 minggu, apa boleh puasa yaumul bid? Boleh. Kalau udah lebih dari 2 minggu, teman-teman boleh puasa yaumul bid. Nggak jadi masalah ya. Itu udah istihadah namanya. Istihadah itu haid yang lebih dari 15 hari ya. Ustazah berarti bulan yang belum Syawal sama sekali besok langsung niat puasa Syawal boleh Mbak Sundus ya. Ustazah niat puasa besok gimana? Puasa yaumul bid? Sengaja aku puasa yaumul bid sunnah atasku karena Allah ya. Mbak Ladivi boleh-boleh saja Rasulullah melakukan semuanya. Ustazah, aku lagi kesel sama ibu soalnya pilih kasih banget. Jangan menaruh harapan pada siapapun termasuk pada ibu, kakak, adik, ponakan, saudara. Kita itu kecewa bukan karena orang lain jahat tapi ekspektasi kita yang terlalu besar ya. Oke, gitu ya guys, gitulah masalahnya ya kan. Jadi aku pun secara pribadi tidak menaruh harap banyak pada orang tuaku, pada kakakku, pada ponakanku, pada keluargaku, teman-teman tidak. Ya, jangan menaruh harap lebih banyak kepada orang karena selagi kita masih menggantungkan harapan pada manusia kita kecewa. Tapi ketika kita menggantungkan harapan pada Allah kita nggak kecewa karena ada hikmah di setiap harapan yang tidak dijawab oleh Allah. Oke, termasuk orang tua jangan harapan menantu anak cucu ndak usah. Ini kemana nih anakku nggak nelpon-nelpon. Kita aja yang nelpon, nggak usah dinilai anaknya. Cemana nih cucuku nggak ada sopan-sopannya, kita yang nelpon. Ya guys, jaga diri, jaga hati di sisa usia kita. Kurangi baper dengan manusia karena itu menjenuhkan. Fokuskan diri gimana caranya mati masuk surga dengan memperbanyak ibadah. Oke, enak kok hidup itu kalau detachment guys. Enak kok hidup itu dimana tidak menaruh harapan pada manusia. Nyaman kok hidup dimana kita lebih slow saat kita dizolimi, dihianati, kita difitnah. Ternyata semuanya baik-baik aja. Iya kan? Everything is okay ya teman-teman ya. Aman-aman saja. Yang paling penting bagaimana kita menjaga diri kita saja. Oke, singkatkan lagi self love. Cinta diri kita. Jangan mau sedih karena manusia. Jangan teteskan air mata dengan manusia. Jangan teteskan air mata karena pengkhianatan. Jangan buat diri kita sakit karena orang ya. Sakitlah kalau kita berdosa. Pedihlah kalau kita nggak jalanin kewajiban. Ya, sakitlah kalau kita nggak sholat subuh. Pedihlah kalau orang udah puasa Syawal kita belum juga. Ya, sedihlah saat ternyata ada zakat tapi karena nggak ngerti kalau kita nggak bayar. Jadi letakkan kesedihan dan kebahagiaan itu pada tempatnya guys. Banyak orang yang tidak meletakkan pada tempatnya guys. Digosipin manusia dia stres tapi nggak sholat subuh dia biasa-biasa aja guys. Gimana mau masuk surga? Nah ya ketika dia baru harapan yang nggak sesuai kenyataan, dia pusing guys. Tapi kalau dia nggak kodo puasa bertahun-tahun dia biasa-biasa aja guys. Nah jadi kita letakkan karena ada dalil wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Ya bahwa yang baik menurut kita itu bisa jadi buruk di mata Allah, yang buruk bisa jadi baik di mata Allah. Maka jangan mau neteskan air mata untuk manusia. Teteskan air mata karena Allah saja.
muhasabah diri. Kalaupun kita salah ya juga biasa. Wah saya merasa berdosa, saya ternyata ghibah padahal nggak boleh. Saya buka aurat karena tapi kan saya terdesak. Salah itu nggak apa-apa, maafkan diri sendiri bertaubat. Udah, nggak usah pusing-pusing juga. Muhasabah diri juga nggak perlu tiap hari guys. Muhasabah tiap hari juga itu akan membuat kita lupa dan percaya diri bahwa Allah itu Maha Pengampun. Imbangi muhasabah dengan harapan ya. Kita ingat-ingat kekurangan diri, kita juga punya harapan Allah mengampunkan. Kalau kita cuma ingat kekurangan diri tanpa harapan berarti berburuk sangka dengan Allah. Allah itu Maha penerima taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kalau kita bertaubat, Allah itu akan suka. Coba ya, kalau kita minta maaf sama manusia belum tentu dimaafkan. Yang ada kita digosipin, woi woi tengok tuh kan dia minta maaf kan akhirnya sadar juga ya dia. Gitu. Tapi kalau kita minta maaf sama Allah, kata Allah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah aku akan ampunkan semua dosa kalian. Bahkan Allah bilang innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Aku suka kalau kalian bertaubat. Disukai. Bahkan dalam Al-Quran dijelaskan orang yang bertaubat kan dia punya banyak dosa tuh guys. Kan orang yang bertobat itu kan dosanya banyak segini guys. Itu tidak Allah hapus tapi Allah ganti dengan kebaikan yang juga segini. Jadi kalau teman-teman punya dosanya segini, bertaubat benar-benar diganti nih dosanya dengan pahala. Luar biasa. Ya kan luar biasa kan guys. Jadi seperti itu. Kalau kita punya tauhid yang benar, kita nggak bakal resau, nggak bakal sedih guys dengan kehidupan ini guys. Karena kebahagiaan itu bukan bergantung kepada apa kata orang. Berhentilah menggantungkan kebahagiaan pada pandangan orang, capek kita guys. Masa orang suka kita happy, orang benci kita menderita. Yang paling bagus itu kamu suka, aku syukuri, kamu membenciku selagi aku tidak salah. Ya udah that's it, letakkan mereka. Seperti itu ya guys. Jangan gantungkan harapan pada manusia. Mau sampai kapan? Ujung-ujungnya badan kurus, muka nggak glowing ya kan? Jangan teman-teman. Kalau ada orang yang pernah baik, ujung-ujungnya berkhianat ya nggak apa-apa. Itu kan bagus. Akhirnya dia berkhianat, ketahuan siapa dia, ikhlaskan. Biarkan dia berkumpul dengan orang-orang zalim. Yang tadinya adik kita bagus, kok akhirnya malah engkang. Yang orang tua kita baik, kok malah membeda-bedakan. Biarkan guys. Gak ada masalah, Allah itu ingin menunjukkan benar dan salah gak akan bisa nyatu guys. Kalau ada tim partner kita yang berkhianat, ridho ya aja, ikhlas ya aja. Allah ganti dengan orang baik guys. Pasti kalau kita ridho, nggak mungkin Allah itu zolimin kita. Mana mungkin Allah itu mau bikin teman-teman semua sakit. Apalagi orang beriman pasti dijaga oleh Allah. Kalaupun ada ujian ya Allah ingin bermain saja supaya kita lebih kuat. Kalau ada ujian itu percaya aja lah. Allah nggak akan mungkin zolim kok sama kita. Santai aja ya guys. Kalau kita ternyata orang tua pilih kasih. Tadi kan pertanyaannya itu kan tadi awalnya kan. Atau teman berkhianat. Dia partner kerja berkhianat. Nggak mungkin Allah itu zolim sama kita. Sifat mustahil bagi Allah zolim kepada kita. Jadi seberat apapun hidup kita ini. Bukan Allah zolim sama kita. Allah ingin menghadirkan orang baru yang lebih bagus. Karena setiap masa ada orangnya. Setiap orang ada masanya. Nggak ada guys, nggak ada yang bertahan mau dia siapa, pasangan pun bisa pisah. Allah ganti dengan kebahagiaan yang lebih baru. Berapa banyak orang yang di PHK justru malah bagus ya kan. Nah seperti itu. Jadi enjoy aja, santai aja gitu loh guys. Yang penting teman-teman sikapi hidup ini dengan baik, dengan sukacita, jangan banyak ngeluh. Saya yakin semua baik-baik aja. Bahkan saya beberapa waktu yang lalu duduk dengan satu orang teman yang satu frekuensi ya. Satu frekuensi berarti kami punya pemikiran yang sama, latar belakang yang mungkin sama, bacaan buku yang mungkin sama. Saya nanya sama mereka, saya sama dia nih, saya tak sebut nama. Hidup nih kok kayaknya nggak ada masalah kan ya? Iya loh Zah, sebenarnya hidup nih nggak ada masalah loh Zah. Jadi pikiran kita aja yang buat ada masalah. Iya loh, bener kan sih? Hidup nggak ada masalah kan? Karena kata-kata masalah pun nggak ada dalam Al-Quran. Betul. Jadi apa ya Za yang bikin orang pusing? Kalau aku menganggap hidup bukan masalah tapi tanggung jawab. Kalaupun ada masalah bukan fokus ke masalahnya tapi tanggung jawab menyelesaikannya. Jadi tanggung jawab, oh ya ada tanggung jawab baru nih. Kayak gitu, ada orang berkhianat ternyata dia orang baik tapi tanggung jawab baru nih untuk kita lebih tenang, ini tanggung jawab kita untuk lebih santai, untuk lebih slow down, untuk lebih kuat dan belajar dari situ. Belajar lagi terus, tanggung jawab. Bukan nggak nyangka ya dia kayak gitu hanya
Kayak gitu terus yang malam, ya nggak usah lama-lama ya, nggak usah, ya kan? Kok aku ngomel ya malam nih ya guys? Jadi terskip pertanyaan guys, nggak apa-apa lah ya kan guys? Ustazah, puasa yang mulbid dulu atau puasa Syawal? Oke, kalau belum puasa Syawal ngomel lah. Oke ya, kalau teman-teman belum puasa Syawal, besok boleh puasa Syawal atau puasa yang mulbid dulu baru puasa Syawal ya. Oke, itu apa emosi ya? Yang aku sampaikan tadi bab tauhid. Itu tauhid. Jadi tauhid itu bukan apa tafsir kul huwallahu ahad dipelajari tafsir. Enggak. Tauhid itu bagaimana kita hidup dengan menggantungkan diri kepada Allah dan menihilkan, mengecilkan semua masalah selain dosa. Kayak gitu kan guys. Nah jadi itu bab tauhid. Orang kalau tauhidnya udah duduk, insya Allah dia ada tawakal, dia akan lebih tenang. Kan kita pengen tenang ya guys. Nah semoga kita semua bisa, aku pun masih belajar. Ustazah, oke, siap Mbak Welsan ya, dimarahin netizen gak baca komen ya. Ustazah, oke siap ya, seperti itu ya. Kak, oke, gak apa-apa ngomel Ustazah, siap, semoga ada manfaat ya. Nah aku ingin tenang, seperti itu guys. Kayak gitulah ya kan. Nah, ilmu LOA apakah sesuai syariat? Syariat. Ada yang tahu ilmu law of attraction? Law of attraction itu adalah sebuah ilmu gimana kita berbaik sangka kepada Allah. Jadi contoh kita pengen umroh, pagi-pagi itu kita visualisasi, kita afirmasi kalau kita tuh lagi tawaf, lagi pegang Ka'bah, seakan-akan kita udah berada di sana. Itu boleh, itu tanda berbaik sangka kepada Allah. Ya, itu tanda berbaik sangka kepada Allah. Berpura-pura dulu, nanti jadi. Jadi lebih gampangnya law of attraction tuh gitu guys ya. Kalau teman-teman dalam hal dunia dalam hal akhirat seperti itu ya kita bukan hayalan itu harapan ya. Kalau hayalan tidak diiringi dengan usaha dan niat serta doa itu hayal doang. Tapi kalau law of attraction itu berbaik sangka kepada Allah atas yang terjadi. Aku dalam hidupku selalu berpura-pura dulu awalnya. Dulu pada masanya. Dulu aku belum punya uang pada masanya. Ya punya uang separuh-paruh lah. Itu aku jalan ke mall sama kakakku, sama keluargaku, aku berhenti. Lihat apa? Aku lihat brosur rumah, aku lihat brosur mobil mahal. Aku tanya-tanya aja. Rencananya mau beli gimana kak? Ya insya Allah cash lah. Oh minta nomor HP-nya bang, minta nomornya bang, minta brosurnya bang. Itu law of attraction yang aku lakukan. Supaya kita itu memvisualisasi kita bakal punya itu. Nah uangnya belum ada. Pada masanya. Aku gak segan-segan test drive kemanapun aku pergi. Mau pergi kemanapun dapat lihat kendaraan bagus aku tes aja. Uangnya belum ada aku tes aja pada masanya ya guys. Gak apa-apa itu adalah bentuk kepercayaan diri dan bentuk berbaik sangka kepada Allah. Seperti itu ya guys. Nah contoh lagi misalnya kalau kita itu dulu aku pengen, boleh cerita. Aku dulu itu kepengen jadi dosen. Ya kan karena aku memang dosen. Tahu nggak yang aku lakukan? Tapi diem-diem aja ya jangan disebar. Seketika dosenku pulang, teman-temanku pulang, aku duduk di bangku dosen. Aku love attraction bukan sekedar membayangkan tapi aku praktekkan. Aku duduk ya aku ngomong-ngomong aja guys. Wah seakan-akan aku dosen. Wallahi aku lakukan itu. Terus aku pengen aku jadi ustazah karena aku nyantri S1, S2, S3 aku agama. Aku pengen jadi ustadz. Waktu itu aku dakwah itu udah dari kecil. SD itu aku belum ada ilmu agama. Tapi ketika di masjid bubar aku duduk di meja mimbar. SD juga masih SD. SD aku duduk di mimbar Pak Ustadz. Iya guys, aku ambil mic-nya, aku matiin, aku ngomong-ngomong aja. Masjidnya udah dikunci. Aku kan dulu preman-preman masjid juga cuy. Ya kan, aku ngomong aja di depan masjid guys. Entah apa yang aku omongin waktu itu, manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapat. Kayak gitu. Itu namanya afirmasi yang aku lakukan bukan dalam pikiran tapi aku lakuin guys. Nah itulah, ini jarang aku sampaikan sih. Tapi ya itulah dia law of attraction. Memang aku lakukan itu guys. Nah itulah dia guys. Banyak gaya aku dulu guys. Nah banyak gaya pada masanya. Ya kan guys. Dan itu adalah afirmasi. Itu adalah law of attraction. Itu adalah berbaik sangka kepada Allah. Ya seperti itu. Dulu itu aku S1 itu udah pakai high heels.
Sekarang aja aku pakai sepatu sendal kayak anak muda, sendal jepit doang. Ya, kalau dulu tuh aku pakai high heels. Baru semester 2 high heels itu loh, sepatu tinggi itu loh guys. Aku udah macam pakai blazer. Gaya-gayaku udah gaya-gaya dosen. Padahal masih semester 2. Tapi setelah tercapai ujungnya kan biasa aja. Cuman ya itulah dia maksudnya. Meraih sesuatu itu ya usahakan afirmasi dulu. Seperti itu. Semoga paham ya. Jadi harus pede. Harus pede gitu guys. Nggak bisa nggak pede. Lah aku sering jalan sama teman-temanku dia lihat mobil. Udah lu naik aja. Nggak aneh. Naik aja udah. Enggak lah Nek. Ah, jangan gitu. Naik coba aja. Lo masak ya? Coba. Kan nggak ada uangnya. Udah coba aja. Kayak gitu. Nah seperti itu ya. Ya seperti itu. Jadi bisa kayak gitu bisa ya. Itu nggak diajarkan di sekolah, tapi diajarkan di seminar, di pelatihan, di buku-buku personal development, di buku-buku barat, di buku-buku Islam itu ada ya, seperti itu ya. Jadi kita punya trust yang tinggi kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, seperti itulah law of attraction. Dicoba dikombinasikan dengan atraksi. Jadi atraksi itu aktivitas fisik yang tadi aku sampaikan. Pada masanya dulu aku kan nggak bisa apa-apa. Tapi aku berpura-pura bisa apa-apa. Seperti itulah. Yuk kita lanjut ya. Semoga cerita cuap-cuapku bermanfaat ya. Oke gitu ya guys. Nah gitu ya. Ya, Ustazah, oke ya. Siap Mbak Elora, thank you ya. Oke, jadi seperti itu dia. Jadi law of attraction tuh ada ya, namanya law of traction. Bahasa Indonesianya hukum tarik menarik. Nah, itu. Ustazah, sebentar ya. Oke, gitu ya. Oke, intinya percaya kepada Allah. Itu bukan percaya diri loh. Itu percaya kepada Allah akan mengiyakan pendapat kita kayak gitu loh. Akan mengiyakan keinginan kita. Jangan pikirkan masa depan itu buruk. Aku dengan partner selalu ngomong baik-baik. 5 tahun lagi kita akan kayak gini nih. 2 tahun lagi gini ya. Oke, berapa tahun lagi kita kayak gini? Masa kita gini-gini aja gitu. Aku selalu berbaik sangka masa depanku baik. Bukan karena kepedean, tapi karena aku percaya Allah tidak akan sia-siakan usaha kita yang sekarang. Seperti itu. Nggak usah pikirkan masa depan itu buruk guys. Ini enggak baru sembako naik aja susah hidup. Baru anak masuk sekolah ya. Nah kayak gitulah guys. Cemana lah ceritanya ya. Jadi coba berbaik sangka kepada takdir di masa depan. Oke gitu ya guys. Banyak kali pun ceramahku malam ini. Ya kan ngobrol ya kan guys. Nah daripada kita muter-muter di Syawal kan guys. Tapi bolehlah muter-muter di Syawal ya. Clear ya. Ustazah, oke ngeluh terus ya kan. Nah itu ya teman-teman ya aku jadi malu. Aku malu setiap ceritakan aku di masa lalu. Tapi ya aku jarang ceritakan guys tentang diriku pada masanya. Tapi semoga ada manfaat ya. Oke, sebentar ya. Oke, gitu ya. Ustazah, iya kalau sudah lanjut usia gimana ya? Kasih ilmu ini untuk anak cucu. Yang udah lanjut usia harus law attraction-nya mati masuk surga. Ya, bisa sholat tahajud, bisa menghabiskan waktu dengan ibadah, bisa menghabiskan waktu dengan menuntut ilmu, ya kan? Bisa senang di hari tua, bisa tenang lah minimal, nggak usah mikirin kata orang, ya kan? Nah, seperti itu ya. Oke gitu ya guys. Oke ya. Ustazah, oke siap Mbak Izki ya. Apakah yang lebih banyak di neraka itu adalah wanita? Oh ya itu hadisnya sohe ya. Oke, hadisnya sohe ya. Kenapa? Pertama wanita itu banyak ngomongnya karena banyak besok puasa yaumul bid. Oke, besok puasa. Oke ya, pagi semuanya ya, siap. Teman-teman ada yang mau ditanyakan boleh tanya aja. Kita doa dulu. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Pagi, siap Mbak Indra ya. Kalau lagi head boleh. Oke. Kok batuk?
Oke, aku mulai jawab pertanyaan boleh ya guys? Siap ya? Oke ya guys. Ustazah, kalau lagi haid boleh nggak ke makam? Kalau ini adalah ikhtilaf ya. Ikhtilaful ulama. Sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak. Ya, karena dengan dua kekuatan yang berbeda. Jadi teman-teman boleh pilih mau ke makam boleh, nggak ke makam juga nggak masalah ya. Suami pelit ke istri, royal ke orang. Nah, tanpa dia sadari kalau seandainya dia lebih baik ke istri lalu tidak terlalu royal ke orang, rezekinya akan bertambah naik. Pemahaman yang menunjukkan bahwa sedekah paling utama dan paling cepat balasannya adalah sedekah kepada istri. Karena kalau istri dikasih nafkah sepatutnya, maka istri hatinya senang. Kalau hatinya senang, energi dia positif. Kalau energi dia positif, maka akan menjadi berkah untuk suami. Siapa yang tak senang kalau istrinya tersenyum, gitu kan? Maka energinya positif dan ketika dia kemudian dikasih layak dan pantas, dia akan selalu mendoakan. Dan doa istri itu mustajab banget untuk suami. Tapi sayang, ilmu tak sampai ke sana. Lucu ya. Padahal sebenarnya ketika seorang suami memberi nafkah istri yang patut, istri merasa diprioritaskan, istri itu tak akan pernah larang suami untuk sedekah ke yang lain. Malah dia suruh. Untukku udah kebanyakan nih bang, kasihlah situ, kasihlah emak, kasihlah ini gitu kan ya. Ketika istrinya bahagia, maka istrinya ridho. Ketika istrinya ridho, maka dia akan mendoakan rezeki suami. Dan sepantasnya istri yang ridho dengan suaminya, doa istri kepada suami itu mustajab. Orang yang baca Al-Waqiah aja dalam dalil istri loh. Siapa yang istri membaca Al-Waqiah, maka akan lapang rezeki pada suaminya setiap harinya. Cemana pula dia mau baca Al-Waqiah, mau baca atau enggak sama aja, uangnya enggak ada di aku, repot kan. Tapi ilmu itu penting ya guys. Nah, kalau ada ilmu selesai dia, kalau enggak ada ilmu tak selesai lah dia ya. Oke, Ustazah, apakah doa ngasih uang kepada Fanoka Tofi rasa apa? Kepada Fanoka apa tuh? Ustazah, hari ini puasa Syawal ketiga, jeda besok puasa Yaumul Bid, lanjut puasa Ramadan, lanjut puasa Syawal 9 hari, nggak apa-apa kan, bagus banget kok ya. Puasa Yaumul Bid, lanjut puasa Syawal, Yaumul Bid Syawal lagi, boleh bagus ya. Oke, Ustazah, oke, gimana hukumnya jual beli arisan? Misalnya arisan aku dapat, aku jual ke orang nggak boleh. Kalau arisannya uang itu sama dengan jual beli mata uang. Kalau arisannya rumah, kalau arisannya barang boleh. Ya, misalnya nih, kita ada jam tangan. Ya, siapa yang dapat jam tangan ini bulan ini? Kita mau pakai jam tangannya seragam. Lalu yang dapat adalah Mbak Rima. Lalu kemudian aku pengen, aku beli aja lah jam tangan itu, aku lebihkan sedikit. Itu jual beli barang boleh. Tapi kalau jual beli arisan yang bersifat uang, berarti yang diperjualbelikan itu uang. Maka hukumnya haram. Paham nggak kira-kira? Ustazah, chat berasi kemarahan, tapi sampai terucapkah apakah tercatat sebagai dosa? Oke, chat berisi kemarahan kepada seseorang. Tapi chat tidak dalam bentuk perkataan. Apakah jadi dosa? Dosa. Karena itu juga terbaca, itu juga menyakiti dosa. Ya, jadi tahan. Kalau mau chat tuh yang aneh-aneh santai dulu ya. Tunggu setan pergi dulu, hilang lagi kemarahan itu, gitu kan. Ustazah, oke, puasa yang mulbit apa harus tanggal 2, 3, 4? Untuk orang sakit, orang haid boleh di akhir, boleh di awal. Kalau nggak sakit, nggak haid besok ya. Oke. Ustazah, oke ya, suami saya ditelepon karena suami saya tiap karena suami pelit. Astagfirullah lucu kali. Suami saya tilap duitnya. Kan gitu kan coy ya. Lalu kemudian karena dia pelit, mantap, itu sesuai sunnah. Suatu ketika Hindun, istrinya Abu Sofyan berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, suamiku pelit." Maka kata Rasulullah, "Khuz." Kau ambil uangnya. Libanatikum untuk kebutuhan anak laki-lakimu. Li abnaikum anak perempuanmu. Li abnaikum anak laki-lakimu illa qalil secukupnya. Boleh tilap. Siapa yang bilang? Ustazah Nela. Wah kacau ini. Siapa yang bilang? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi secukupnya. Nggak boleh tilap untuk beli mobil, handphone. Ustazah marah dalam hati tidak berdosa. Jadi coba dengerin. Ketika seseorang itu, dosa itu hanya terjadi kalau kita meniatkan dan kita melakukan. Dua. Dosa itu terjadi karena dua.
Kita meniatkan dan kita melakukan. Saya niat pengen marah, emosi saya, tapi saya tidak ucapkan, tidak lakukan. Saya dapat satu pahala. Karena keburukan yang ingin kita lakukan tapi tidak jadi, dapat satu pahala kebaikan. Atau sebaliknya, saya marah atau saya bercanda tapi tersinggung orang itu. Cuma saya nggak niat. Saya tidak berdosa. Dosa itu terjadi karena dua hal. Pertama ada kesempatan, kedua ada pelaku. Salah sih salah. Dosa terjadi karena dua hal. Pertama saya niatkan, yang kedua saya lakukan. Itu baru berdosa. Jadi marah dalam hati tidak berdosa. Cuma kalau terus-terus dalam hati emangnya kita bisa nahan. Makanya jaga kesucian hati, sekali dua kali bisa sabar, takutnya kita bukan bersabar, tapi hanya menunda untuk menumpuk sebuah kemarahan sampai suatu ketika kita muntahkan. Ujung-ujungnya sama aja bohong, dosa juga. Ya, Ustazah saat puasa sedih terus nangis, apakah batal puasa? Tidak, kecuali nangisnya sambil makan coklat. Ustazah, bolehkah puasa Yaumul Bid yang digabung dengan puasa Syawal? Kalau mau puasa Yaumul Bid besok tapi belum puasa Syawal dan besok ada keinginan melakukan puasa Syawal, boleh. Tapi niatnya Syawal saja, nggak perlu sengaja aku puasa Yaumul Bid plus puasa Syawal, nggak perlu ya. Clear? Ustazah, oke ya. Oke, kalau puasa Yaumul Bid 2 hari aja, Kamis Jumat, soalnya hari Sabtu ada hajatan. Puasa Yaumul Bid afdolnya 3 hari. Kalau Mbak lakukan 2 hari tidak ada dosa atas Mbak, cuman ya minimalis lah. Hajatan tuh nggak apa-apa kok guys, nggak makan. Nah yang penting kita datang, status hukumnya fardu kifayah. Kalau seandainya kita mau puasa ya puasa aja. Kalau seandainya nggak mau juga nggak apa-apa ya. Kalau diinfus puasanya batal nggak? Kalau isinya obat nggak batal. Kalau isinya cuman kolagen kulit nggak batal. Ya, tapi kalau isinya vitamin batal. Kalau isinya makanan batal ya. Kalau di obat lambung pasti sampai ke lambung, tukar lambung batal. Kalau cuma dia sampai ke permukaan kulit, ke peredaran darah dia tidak batal. Tapi kalau kayak dia sampai ke lambung seperti tukar lambung, GERD ya atau ginjal dia melewati lambung, dia batal. Paham nggak kira-kira? Jadi tanya dulu, Dok ini melewati apa? Kok nanya gitu? Jawab aja lah, melewati lambung nggak dia? Atau lewat mana pulangnya? Lewat Padang, Jakarta, Bandung? Di situ teman-teman bisa tahu. Nanti batal atau enggak? Kan kayak gitu kan guys. Ustazah, oke ini puasa kodo Ramadan. Besok puasa kodo juga atau Yaumul Bid? Boleh aja tunda dulu kodonya. Boleh teman-teman Yaumul Bid dulu, baru kodo nggak masalah. Karena kodo itu bisa dilakukan sampai Ramadan tahun depan. Nggak masalah ya. Ustazah, aku masih punya utang puasa Ramadan. Apakah boleh puasa Yaumul Bid? Boleh. Ya, andaikan teman-teman puasa Yaumul Bid besok, setelah itu cepet-cepet aja kodo ya guys. Nanti Yaumul Bid bulan depannya teman-teman gak nanya itu lagi sama aku. Oke ya guys, jadi Yaumul Bid bulan depan kodo udah selesai. Jadi mau apapun puasa yang aku suguhkan, yang aku sampaikan teman-teman udah selesai puasa kodo. Mantap ya, gitu guys. Syawal selesaikan, Yaumul Bid selesaikan, kodo selesaikan. Sampai bulan depan, slow hidup kita enak ya kan. Ustazah saya sudah niat puasa, terus kemarin pamit sama suami. Tidak boleh, kalau puasa sunnah suami gak ngizinin gak boleh puasa. Oh 7 lungkang tulisannya guys. Ya. Ustazah LDRan istri minta nafkah ke suami, apa itu mengemis? Ketika seorang istri minta nafkah kepada suami itu bukan mengemis konsepnya. Konsepnya adalah seorang istri ingin menanggalkan dosa daripada suami. Karena suami lupa kasih nafkah istri. Kalau tidak diingatkan maka istri tidak ridho nyimpan dalam hati suami berdosa. Maka ketika diingatkan kita ingin mengeluarkan suami dari dosa. Nah itu dia. Gitu ya. Siap Ar-Rahman ya. Ngaji lagi Kak pasti ya. Paham ya teman-teman ya seperti itu. Jadi tujuannya adalah kita menghindarkan orang itu semuanya dari dosa. Paham ya teman-teman ya. Clear ya. Nah seperti itu dia. Tapi alangkah baiknya seorang suami memberikan nafkah kepada istri sebelum diingatkan. Karena memberikan nafkah dengan jumlah yang sama. Misalnya nih kebiasaan ngasih istri uang 3 juta di tanggal 1.
Tapi suami ini udah ada nih uangnya di tanggal 1. Tapi dia tunda-tunda, tunggulah dulu sampai tanggal 5. Asal laki-laki ketahui bahwa dari tanggal 1 sampai tanggal 5 istri itu pusing itu. Kok nggak dikirim juga ya? Kok nggak dikirim juga ya? Tunggu diminta dulu baru dikirim. Uang yang dikeluarkan sama tapi perasaan istri berbeda. Itu harus dipahami. Memberikan di tanggal 1, istri bahagia, happy tanpa harus minta uang sama-sama 3 juta. Memberikan di tanggal 5, istri nggak tidur 5 hari, penuh dengan prasangka 5 hari. Lalu kemudian dia minta tetap dikasih 3 juta tapi feeling different. Rasa beda. Itu yang nggak dipahami oleh banyak orang. Soal mindset. Sama dengan kita ngaji tim, gaji partner. Ya, kita mau memberikan mereka gaji gitu kan. Mau kita berikan tanpa diminta atau kita berikan setelah diminta kayak gitu kan. Nah itu akhirnya sama saja tapi perasaannya beda. Nah kecuali kalau beranak dia ya, ditunda beranak dia duit itu baru ya, baru bisa. Ini enggak juga beranak. Jadi tunda ke tanggal 5 beranak duitnya enggak, terlipat ganda tidak, istri udah was-was, penuh dengan prasangka, memintanya mikir-mikir dulu, pas dikasih udah enggak happy. Uangnya sama yang dikeluarkan tapi udah nggak happy. Kira-kira paham ya teman-teman ya. Ustazah, kalau yang sering puasa Daud gimana? Apa jalanin Daud atau Yaumul Bid dulu? Ya Daud lah, nggak usah Yaumul Bid kalau udah Daud ya. Ustazah nggak suami tapi Ustazah nggak ngerti. Aku tidak suami tapi aku punya tim, aku punya partner yang harus aku gaji. Gak pernah ceritanya aku menundanya walaupun cuman sedetik aja. Jika sudah waktunya aku kasih karena aku paham gajilah orang sebelum ini hilang keringatnya ditunda dia penuh prasangka. Prasangka dia nggak senang. Oke, kayak gitu guys ya. Sama saja mau suami, mau partner, seperti itu sama. Ustazah, sedekah subuh bolehkah dikasih ke orang tua? Sedekah subuh dikasih ke orang tua boleh. Sama saja ya, sama saja. Boleh ke orang tua, boleh ke anak, bebas ya. Ustazah, apakah sholat sunat hajat duha istikharah boleh dijadikan satu? Berurutan boleh, tapi dua niat satu sholat nggak boleh. Berurutan boleh. Sholat sunat istikharah, sholat sunat hajat berurutan boleh ya. Oke ya guys. Ustazah, dahulukan kodo puasa atau puasa Syawal bebas. Mau teman-teman kodo duluan boleh, Syawal duluan juga boleh. Yang penting teman-teman usahakan untuk kalau haidnya teratur boleh kodo duluan baru Syawal. Kalau haidnya tidak teratur boleh Syawal duluan baru kodo. Tidak ada masalah kok kita kodonya belakangan. Sayyidatina Aisyah mengganti puasa juga udah dekat-dekat bulan Sya'ban. Jadi tidak ada masalah ya teman-teman semuanya ya. Ustazah, gimana niat puasa Syawal dan Yaumul Bid? Sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Oke. Ustazah, oke, ada orang bersumpah berani aku keluar dari agama Islam. Dia dituduh mencuri uang. Tapi dia tidak berbuat. Ya, itu tidak murtad. Ya, karena itu sumpah. Tetapi tiadalah umatku yang penyumpah dan pencarut kata baginda Nabi. Jadi sumpah itu kalau bisa tidak dilakukan. Ya, kalau kita memang tidak mencuri, kenapa kita harus paksa orang percaya sama kita kalau kita tidak mencuri? Aku dituduh orang mencuri, aku nggak akan meyakinkan banyak orang kalau aku nggak mencuri. Ya, faktanya aku nggak mencuri. Buktikan aku mencuri. Jadi kita balik. Misalnya nih kita difitnah mencuri. Nggak perlu kita bersumpah supaya semua orang percaya sama kita. Oke, nggak perlu itu. Ya udah sekarang gini aja, cari bukti aku nyuri. Biar mereka yang ngerjain, kita diem, kita melakukan aktivitas seperti biasa. Kayak gitu caranya ya. Kita dibilang misalnya minjem duit orang tapi nggak diganti-ganti gitu. Nggak usah kita yang nggak ada dong sumpah, nggak ada sumpah pocong, repot. Belum tentu orang percaya. Sekarang gini aja, cari bukti saya melakukan itu. Saya tunggu. Kita santai beraktivitas, sholat ya, kemudian ibadah santai. Nah, tunggu aja dia nyari bukti. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi lebih bagus energi orang habis daripada energi kita yang drop. Seperti itu. Ya, enggak perlu sumpah untuk membuat orang percaya. Ya enggak percaya pun enggak apa-apa kok. Ya kan emang enggak percaya orang sama kita, enggak apa-apa ya kan.
nggak ada masalah. Nggak perlu semua orang percaya dan suka sama kita, karena nggak semua mereka juga penting kan bagi kita. Kalau baca Al-Quran di handphone dalam keadaan tidak punya wudhu nggak masalah ya. Oke, Ustazah, pada masa dulu saya sering gajiannya ditunda. Itu nggak enak banget, kerja nggak semangat. Ya jelas, jelas. Padahal uang yang dikeluarkan untuk Mbak sama loh oleh perusahaan, tapi Mbak jadi males kan. Coba kalau gajinya on time. Sekali-kali kasih suntik bonus sedikit, sedikit aja. Sedikit tuh udah rasa memiliki. Wah, orang akan loyal. Ya, oke gitu ya guys. Ustazah, oke loyal. Dan loyalnya balik ke siapa? Ke perusahaan. Sama dengan istri, dikasih tepat waktu. Dia senang kan? Kalau dia senang, dia senyum kan? Kalau dia senyum, dia happy kan? Kalau dia happy, yang bahagia siapa? Suami. Terus kalau dia ridho, terus dia akan doakan. Yang bahagia siapa? Suami. Kalau suaminya pelit, ngapain kau doakan? Enggak juga nampak uangnya sama aku. Padahal doa yang mustajab itu adalah doa istri kepada suami. Tapi tak semua orang paham. Paham nggak kira-kira teman-teman? Ya kan? Nah kalau dia loyal atau dia kasih tepat waktu sepantasnya kita enak, happy, senang kita doakan. Kalau kita doakan rezekinya ke dia. Cuman tidak banyak laki-laki yang paham, banyak juga yang ngerti, ya kadang-kadang nggak juga mengamalkan. Kecuali laki-laki di live ini baik-baik semua. Sebelum diserang guys ya. Ustazah kalau kita lagi sholat kucing di rumah suka banget di depan kita. Nggak apa-apa. Selagi kucing itu tidak berhadas, tidak bernajis itu tidak ada masalah ya. Oke. Apakah boleh niat puasa Syawal digabung dengan Yaumul Bid? Kalau Syawal digabung dengan Yaumul Bid pasang niat puasanya Syawal ya. Kayak gitu ya guys. Ustazah, sholat duha di siang hari 4 rakaat harus dilakukan 1 kali salam? Tidak, boleh 4, boleh dua-dua. Oke, oke, boleh 4, boleh dua-dua. Ya, teman-teman ya. Oke ya, boleh 4, boleh dua-dua. Clear ya, gitu ya. Ustazah, apakah sholat dua di siang hari 4 rakaat? Nah, kalau 4 rakaat, misalnya qobliyah zuhur 4 rakaat ya, kemudian sholat duha 4 rakaat ya, kemudian sholat taubat 4 rakaat gitu ya. Kalau mau sholatnya langsung 4 rakaat, niatnya kayak gini. Sengaja aku qobliyah zuhur 4 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Ya rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek ya. Gitu ya guys. Ustazah apakah boleh berangkat umroh uangnya dapat pinjaman? Sebenarnya boleh kalau uangnya tidak uang riba. Kalau uang riba nggak boleh. Kenapa tidak boleh umroh pakai uang riba atau uang pinjaman bank? Karena dalam beramal ayakuna lillah ayakuna sunnah. Satu niat, satu amal saja. Maaf, niatnya benar, caranya benar ya. Ketika niatnya umroh tapi dari hasil riba atau dari uang pinjaman riba umrohnya rondun, tertolak. Aku ngasih makan anak yatim tapi dari hasil mencuri itu rondun, tertolak. Aku ingin bangun masjid tapi dari hasil korupsi itu rondun, amalnya tertolak. Betulkah hari Jumat nggak boleh puasa? Nggak boleh puasa sendiri Mbak Wati. Jumat sendiri Mbak puasa kodok nggak boleh. Atau Jumat sendiri Mbak puasa nazar nggak boleh. Jadi Jumat itu tidak boleh sendiri. Kalau Mbak mau puasa Jumat, Mbak gandeng dengan Kamis, Mbak gandeng dengan Sabtu. Karena ada beberapa jadwal haram berpuasa. Satu adalah hari pertama lebaran Idul Fitri. Yang kedua haram puasa hari pertama lebaran Idul Adha. Yang ketiga haram berpuasa hari kedua, ketiga, keempat Idul Adha. Yang kemudian haram berpuasa sepanjang tahun tanpa jeda. Dan kemudian haram berpuasa Jumat sendiri. Kecuali orang yang sudah mulai berpuasa Daud dari awalnya. Ketika Jumat sendiri boleh atau puasa yang telah ditentukan. Misalnya puasa Arafah di hari Jumat sendiri. Atau misalnya puasa Sya'ban di hari Jumat sendiri. Boleh. Tapi kalau Mbak puasa sendiri di hari Jumat. Mungkin Mbak Kodo, mungkin Mbak Syawal. Mbak harus iringi dengan Kamis atau Sabtu. Berdua dia. Ustazah, seseorang single mom. Apa itu? Singlemon. Ya, di semua. Oke, ditunggu liar. Aku ditunggu liar dan difitnah sama adik kandung. Apa yang harus aku lakukan? Kalau kita difitnah, abaikan. Kalaupun kita melakukan, nggak masalah kalau kita salah. Contoh, aku single mom.
single mom ya kan? Betul ya? Bahasanya keren kali Mbak. Ya, aku single mom. Lalu kemudian aku difitnah, maaf pacaran sama adik kandung. Itu gimana? Kalau kita tidak melakukan, kita tidak perlu klarifikasi dan menganggap membuat orang semua percaya sama kita, nggak perlu. Kalau memang kita tidak melakukan, suruh dia cari buktinya, kalau iya bawa sini. Terus Mbak santai aja lagi. Tapi kalau Mbak memang melakukan, Mbak tidak perlu mengatakan, "Oh iya, memang iya, memang iya, memang iya, ngapa kalian, memang iya, ngapa kalian." Udah, tinggal bertaubat, "Oke aku salah, maafkan diri sendiri, al-insan fi mahallil khata' wan nisyan, manusia itu tempat salah dan lupa. Maafkan diri sendiri, berhenti berhubungan dengan adik dan jalani kehidupan. Lama-lama orang juga bakal lupa dan Mbak udah menjadi lebih baik." Oke, paham ya? Ustazah, ada yang nengok sholat digabungkan, nggak boleh ya. Besok kami selesai puasa Syawal, niatnya gimana kalau benturan dengan puasa Yaumul Bid? Jika puasa Syawal berbenturan dengan Yaumul Bid, niatnya Syawal. Siap Mbak GFM ya. Oke, gitu ya. Teman-teman sehat selalu ya di sana ya. Puasa hari lahir itu tidak masyhur Mbak Sari Dewi. Mbak boleh pergi ke puasa-puasa yang masyhur saja. Seperti puasa Senin dan Kamis, puasa Yaumul Bid dan seterusnya. Ya. Boleh nggak sedekah subuh buat beli kambing kurban buat almarhum? Boleh, boleh. Yang penting bukan daging kurban buat kita. Kalau daging kurbannya buat kita itu namanya tabungan kurban kita. Tapi kalau seandainya itu dagingnya untuk untuk orang tua meninggal itu namanya sedekah, ya. Ustazah tidak disukai orang di masjid. Maksudnya Mbak tidak disukai orang di masjid. Gimana? Aku nggak paham. Ustazah, oke sebentar ya. Puasa Yaumul Bid kapan? Ini membuktikan bahwa aku lebih menarik daripada tulisan di atas kepalaku. Besok puasa Yaumul Bid. Sering-sering aja nanya kapan puasa Yaumul Bid. Semakin terbukti aku lebih menarik dibanding tulisan yang ada di atas kepalaku ya. Besok puasa Yaumul Bid ya. Nanti tanya lagi ya guys, biar teman-teman ya, biar fakta dan data membuktikan. Kalau ada yang nanya nanti aku jawab langsung guys, ya kan guys. Nah, kalau menghatamkan Al-Quran sampai 30 juz, haruskah dibaca sampai akhir? Enggak. Ya, teman-teman hatam bacanya sendiri. Kalau mau hatam Quran, hatal akhir bagus ya, tidak perlu dibaca lagi ya. Kalau puasa, oke, Ustazah, oke, imam kurang 2 ayat, enggak apa-apa. Sholat itu boleh separuh ayat guys. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Allahu Akbar. Boleh. Enggak harus satu surat kok guys. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Allahu Akbar. Boleh. Enggak apa-apa. Kemarin Jumat aku puasa Syawal. Enggak apa-apa. Asal digandeng dengan Sabtu dan Kamis minimal 2. Ustazah, apa manfaat puasa Yaumul Bid? Rasulullah SAW pernah bersabda, jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara. Pertama, asyamul yaumul bid, puasa 3 hari setiap bulan. Yang kedua, as-salatul witr, salat witir. Yang 3, wadduha, dan salat duha. Jadi Rasulullah mengamanahkan kepada kita, jangan tinggalkan 3 perkara ini. Dan puasa Yaumul Bid itu ada di hari tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya. Dan kemudian puasa Yaumul Bid itu adalah puasa yang mana di tanggal Masehi berubah-ubah. Nanti aku ingatkan jika ketemu harinya. Nah, puasa Syawal berapa hari? Man shoma Ramadhana, siapa yang berpuasa Ramadan, summasba'hu sittam min Syawal, lalu menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal, faka'annama shiyamad dahar, bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Ustazah, kalau suami nggak mau ngasih lagi nafkah lahir batin, tapi sikapnya baik-baik, tapi akunya benci, berarti Mbak nggak ridho. Selama nggak ridho, maka selama itulah orangnya berdosa. Ustazah, besok puasa kodo boleh nggak? Oke.
Mungkin gini, teman-teman bingung nih, Kodo belum, Syawal belum, udah ada Yaumul Bid lagi, pengen Syawal tapi besok Yaumul Bid, pengen Kodo besok Yaumul Bid, pusing nih. Kodo, Syawal, Yaumul Bid. Kalau teman-teman mau, yang sudah paham bersabar, yang belum paham coba aku jelaskan, mau nggak aku jelaskan secara detail ketiganya? Mau nggak aku jelaskan secara detail ketiganya? Kalau mau tulis mau, kalau mau tulis mau, oke? Oke, gitu ya guys. Nah, gitu nanti aku jelaskan semuanya ya. Daripada pusing ya kan. Nah, gitu kan. Mau ya? Wah, kencang mau ya. Oke, teman-teman fokus ya. Aku tahu sekarang sebagian teman-teman ada yang belum mandi. Atau sebagian letakkan aku di depan blender. Atau yang letakkan aku sekarang di mesin cuci di tempat bawang. Atau ada yang naruh aku sekarang di kotak sabun karena sambil mandi. Atau ada yang bawa aku ke toilet mungkin dalam kantong lagi nyetrika, aku ngerti. Tapi tetap teman-teman fokus, oke ya. Atau ada yang lagi jemuran, yang lagi nyapu pakai headset, lagi mandi aku ditaruh di tempat sabun, ditelungkupkan kepalaku ke bawah, aku ngerti. Tapi aku pangku di atas mesin cuci ya, dekat dispenser lagi nyapu, coba. Di dekat dispenser lagi nyapu tuh bayang aku 7 lungkang ya guys. Nah, tapi tetap fokus ya. Nah, aku coba jelaskan. Jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman fokus. Ada dalil yang bunyinya man soma ramadhana, siapa yang berpuasa Ramadan, summas ba'ahu sitam min syawal, lalu menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal, faka'an nama siyamad dahar, bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Jadi kalau teman-teman puasa Ramadan, lalu teman-teman tambah dengan 6 hari saja, maka teman-teman itu akan dianggap puasa 1 tahun. Siapa yang nggak mau? Yes, nginap sehari di hotel boleh bayarnya cuma 6 hari, nginapnya 1 tahun. Rental mobil 6 hari boleh pakai free 1 tahun. Siapa yang nggak mau? Mau kan ya? Mau ya. Nah, puasa Syawal itu dimulai dari tanggal 2 Syawal atau hari kedua Lebaran sampai 17 April nanti. Sampai tanggal 18 April nanti, 17 atau 18 ya. Kita Muhammadiyah dan pemerintah kan beda. Nah, puasa Syawal itu bisa berurutan, bisa tidak berurutan, bisa selang-seling. Nah, persoalannya adalah apakah saya ini kan belum kodo Ustazah. Apakah kodo duluan saya atau Syawal duluan saya? Jadi begini, tidak ada dalil yang menyatakan harus kodo duluan. Karena sejatinya Sayyidatina Aisyah itu mengganti puasanya di bulan Sya'ban udah dekat Ramadan. Badilu somakum min syawal hatta Sya'ban. Ganti puasa itu setahun dan ini gak bisa diganggu gugat. Jadi kalau teman-teman haidnya teratur, silahkan teman-teman kodo duluan baru Syawal. Tapi kalau haidnya nggak teratur, silahkan Syawal duluan baru kodo. Ustazah nanti kalau mati gimana? Kita belum sempat kodo. Mati itu adalah qadarullah. Yang penting kita niat mengganti, kita tidak diminta pertanggungjawaban. Contoh, aku mau main ke rumah tetangga hari Minggu besok. Hari Sabtunya aku meninggal dunia. Aku tidak akan dituntut janjinya karena janjiku itu sudah dicabut oleh Allah dengan kematianku. Jadi nggak usah khawatir. Kemudian kata Pak Ustadz nggak boleh kodo kalau nggak boleh Syawal kalau belum kodo. Nggak mungkin, salah. Mungkin teman-teman salah dengar. Karena sejatinya kodo itu bisa 1 tahun gitu ya. Nah kemudian selanjutnya boleh nggak menggabungkan kodo dan Syawal satu waktu? Ada ulama yang membolehkan namanya Imam Az-Zakaria. Ada ulama yang membantah namanya Imam Asy-Syarqawi. Saranku jangan digabungkan. Hayakuna lillah wali sunnah. Satu niat satu amal saja. Karena antara sunnah dengan wajib dua puasa yang berbeda. Aku jelaskan bedanya. Puasa kodo, puasa wajib. Wajib pasang niat sebelum azan subuh. Sementara puasa sunnah atau syawal atau apapun boleh pasang niat di siang hari. Puasa kodo tidak boleh dibatalkan karena lapar. Puasa sunnah boleh batal karena lapar. Puasa kodo suami butuh nggak boleh berhubungan badan. Puasa sunnah suami butuh boleh dibatalkan. 3 beda. Kalau teman-teman pasang niat 2, sengaja aku puasa kodo plus Syawal, tahu-tahu siang hari suaminya butuh, pening kepala, bingung. Satu sisi puasa kodo tak boleh batal, puasa sunnah batal, bingung. Berbenturan 2 puasa dalam satu waktu. Kebolehan menggabungkan 2 niat puasa hanyalah sebuah kebolehan, bukan keanjuran apalagi kewajiban. Oke, nah setelah itu kita udah besok puasa Yaumul Bid. Ini Ustazah baru kemarin ngomong Syawal, besok udah Yaumul Bid lagi. Nah besok tanggal 2, 3, 4 ada puasa Yaumul
bid. Rasulullah pernah bersabda, jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara, yaitu yaumul bid, sholat witir, dan sholat duha walaupun cuma 2 rakaat. Lah gimana ustazah, kami belum kodo? Kodo boleh setelah yaumul bid. Gimana ustazah, kami belum syawal? Nah perhatikan nih sebagai penutup terakhir untuk menjelaskan ini. Kalau udah selesai puasa syawal, maka teman-teman boleh yaumul bid besok. Kalau belum selesai syawal, ada 2 pilihan teman-teman. Jika teman-teman besok mau menggabungkan puasa yaumul bid dengan puasa syawal, silahkan. Tapi niatnya syawal saja. Atau teman-teman mau 9 hari. 3 hari udah puasa syawal nih. Besok yaumul bid aja dulu, baru syawal lagi boleh. Atau aku syawalnya besok aja, saat yaumul bid juga boleh. Clear? Itu dari aku. Semoga paham. Ya. Udah itu aja sih. Teman-teman ngapain dari tadi? Udah selesai berapa setrikaannya selama aku jelasin? Sesak juga nafasku cuy. Ya kayak gitulah guys. Dah selesai kan semuanya kan? Dah santai dulu. Ambil lagi aku dari kotak tisu itu, dari dispenser itu. Tengok lagi aku. Lihatlah muka aku. Jangan ditaruh terus aku di tempat bawang tuh. Gitu ya guys. Nah clear ya teman-teman ya. Oke, sudah? Nah, terserah teman-teman mau pilih yang mana. Yuk kita lanjut ya, sambil masak risol ya. Oke, Mbak Indra tanggal 3 aja Mbak Indra. Kurirnya nggak nyampe dari pabrik. Oke, santai Mbak Indra. Mbak Indra kacau nih. Oke ya, oke gitu ya. Oke, santai dulu Mbak Indra ya. Oke, santai dulu Mbak ya. Diam-diam aja dulu ya. Oke ya. Nah, paham ya teman-teman ya. Huzaza, suami nggak ngasih nafkah lahir dan batin kan berdosa. Jadi sikap suamiku gimana? Sikap suamiku gimana? Berdosa. Mbak minta nafkah itu tujuannya bukan karena Mbak mata duitan, bukan karena Mbak apa, tapi tujuannya adalah karena Mbak itu ingin mengeluarkan suami dari dosa. Oke gitu ya guys. Oke. Clear ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow. Aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Yang mana? Ustazah, LDRan puasa sunnah tanpa izin suami nggak masalah ya. Oke, clear ya. Tapi kalau satu rumah izin ya. Ulangi dong masalah puasa Syawal dan Yaumul Bid, Oma. Ada semua di dalam video aku dan kalau teman-teman ragu, semua live aku akan di upload di channel YouTube aku. Teman-teman berteman ya dengan aku di channel YouTube aku. Nama akun YouTube-nya Ustazah Nela Luki dan kemudian di sana ada fotoku kayak biasa. Cari yang subscribernya 500 ribuan ya. Nah, berteman di sana bila lihat siaran ulang dari setiap live tanya jawab kita ya. Ustazah, di bulan Syawal puasa Daud boleh ya? Di bulan Syawal puasa Daud boleh ya? Kalau mau puasa Daud aja. Jangan lagi puasa Syawal. Ya, karena puasa Daud itu sudah nomor 1 di antara ekosistem puasa-puasa sunnah ya, guys ya. Oke ya, teman-teman ya. Oke, gitu paham? Ustazah, berdosakah aku udah 4 tahun nggak berhubungan suami istri? Kalau seandainya semua kedua-duanya ridho nggak masalah. Tapi kalau salah satunya nggak ridho maka yang satu tidak ridho itu membuat dosa untuk sebagian yang lainnya. Oke ya guys. Ustazah, oke, apakah anak perempuan setelah menikah surganya pindah ke suaminya lalu durhaka kepada ibunya? Kalau dosa tetap dosa ya. Yang mana Mbak Sarah Kiki tidak mendapat balasan? Balasan apa Mbak? Oke, Ustazah, sholat duduk di kursi apakah boleh dalam keadaan sakit? Ada dalil shollu iman. Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqaidan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati fa mustalqiyan. Kalau nggak bisa ya telentang. Kalau lutut sakit boleh sholat dalam keadaan duduk. Duduknya cemana? Boleh selonjoran, boleh di kursi, boleh di sila, boleh seperti duduk antara 2 sujud karena itu nggak ada ketentuan. Mbak tenang dulu, nanti aku spill madu untuk lutut, madu osteo kita. Sehingga lutut Mbak membaik, bisa sholat berdiri, bahkan bisa naik sepeda kayak teman kita kemarin ya.
Ustazah, oke gitu ya, oke ya. Saya mau puasa kodo yang dulu-dulu, takut saya ada yang lupa. Gimana kalau ingat jumlahnya ganti ya? Apa amalan supaya hafalan Al-Quran anak tidak lupa? Ngafal itu adalah habis subuh, mengulangnya habis maghrib ya teman-teman ya. Ustazah saya lagi Madinah, siap Kak Yuli, berangkat lagi Kak Yuli. Semoga Allah mudahkan Kak Yuli, siap Kak Yuli ya. Oke ya, Ustazah, puasa Syawal udah selesai, lanjut Daud nggak puasa Yaumul Bid. Eee, oh harusnya Daud saja, Daud aja terus. Kalau Daud tuh gas aja guys, nggak usah mainkan kopling, nggak usah kena tikungan. Daud aja terus ya teman-teman ya. Pas sholat saya nahan kentut, namun seperti ada yang keluar pelan. Kalau memang udah ditahan, keluar juga, maka teman-teman kentutkan aja lah. Ya ambil wudhu lagi ya teman-teman ya. Ustazah, kalau capek sholat berdiri, bolehkah kita duduk? Kalau capek nggak boleh. Kalau sakit boleh. Aku pernah loh sholat duduk seumur hidupku, walaupun aku masih cibi-cibi usiaku ya kan guys. Waktu itu aku naik ke Gunung Sinai, gunung tempat Nabi Musa ingin bertemu dengan Allah di perbatasan Mesir, Israel dan Palestina. Namanya Bukit Tursina, nama gunungnya Gunung Sinai. Aku naik 6 jam, 2 jam naik unta, naik sampai ke atas 4 jam pakai tongkat aku. Pakai tongkat saking sakitnya lututku aku sampaikan aku bilang itu bercandaku, tongkat Musa. Pas turun 6 jam lagi, sakit lututku guys. Wah akhirnya aku sholat dalam keadaan duduk. Nah itu memang nggak bisa lagi aku bawa berdiri guys. Udah sakit semua tulang belulangku ini guys. Semuanya sakit kali. Nah aku sholat dalam keadaan duduk itu boleh. Tapi kalau sekedar capek nggak boleh ya. Gitu ya guys. Ustazah, oke gitu ya. Ustazah, Nabi Daud harus setahun benar tidak? Tidak, ya boleh aja sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, gitu kan ya? Masya Allah ya. Qadarullah lututku sembuh minum madu osteo. Nih ada yang sembuh lututnya nih. Ah tuh. Qadarullah lututku sembuh minum madu. Tuh, luar biasa ya atas izin Allah ya kan, masya Allah, thank you ya Mbak. Oke ya, Ustazah, oke, wajib nggak tinggal di rumah mertua? Dosa nggak kalau nggak patuh sama suami karena perkara itu? Coba dilihat kemaslahatannya. Apa sebab tetap di rumah mertua? Jadi intinya bukan di rumah mertua, tinggal di rumah mertua nggak wajib. Tapi kalau ada kemaslahatan di sana, mertuanya sakit, nggak ada yang dijagain, ada kebaikan di sana, bertahanlah. Tapi kalau yang di dalam itu hanya dosa, jangan. Di dengan mertua si berkelahi, bertumbuk, berantuk, ya dengan mertua, dengan adik ipar semua satu rumah tuh dosa semua. Ya suami bela mertua, mertua bela suami, kita tertindas, kita pun mau bela diri juga nggak dipercaya. Daripada berdosa keluar. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke gitu ya Mbak Masaah di dapur ya. Clear ya teman-teman ya, clear ya. Oke. Ustazah, oke ya. Gimana dengan puasa Kodo dan puasa Syawal? Apakah boleh digabung? Kodo dan Syawal satu niat satu amal saja ya. Ustazah, sedekah Al-Fatihah untuk orang meninggal kena sebut nama? Tidak. Boleh sebut boleh tidak. Mendoakan apapun untuk orang yang meninggal ya, itu boleh sebut boleh tidak. Contoh, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu sering sekali berdoa, bahkan mendoakan pahala kurbannya untuk orang lain. Rasulullah doakan pahalanya untuk anaknya, untuk istrinya, ya, untuk anak perempuannya, untuk para sahabat, untuk para sahabat, kemudian untuk yang lainnya, ya. Ustazah, oke, saya haidnya tidak lancar. Saya mau belikan akasia. Jam 7 aku